Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Rial Ba'wawi 1 yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa terhimpun di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan agenda kegiatan DKM Masjid, itu pengajian rutin malam Senin. Dan alhamdulillah semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan jihad fisabilillah. Di antaranya jihad fisabilillah kita adalah hadir di majelis untuk thalabul ilmi dengan niat menghidupkan Islam di tengah-tengah kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, menghilangkan kebodohan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah bagian daripada syukur kita kepada Allah. Untuk itu patutlah kita ucapkan kalimat syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini, yaitu Fadhailul Amal, referensi kitab Bulughun Nasihin. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan kumpul kita di tempat yang berkah ini. Amin. Mari kita lanjutkan halaman 130 Pak ya. 130. Kemarin diterangkan, dijelaskan tentang hadis Nabi yang sudah populer, yaitu menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Gitu ya. Ini untuk talim ini kan ada di YouTube ya, ada di YouTube. Ini juga saya sebarkan teman-teman di grup sekolah, grup pondok, grup kampung, ya. Untuk itu, untuk jamaah juga jangan lupa Pak ya, jangan lupa ditonton, di like, ya. Ya Pak Arif ya, ya Pak Arif. Woi, lagi fokus apa dia? Sip, mantap. Oke.
Bahkan hari ini untuk di YouTube itu ada sampai ada 400 lebih yang nonton Pak ya. Ada 400 lebih. Ya mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, amin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Anna ibna Umar radhiyallahu anhu ja'a minal kitabi wa huwa yabki faqala Umar radhiyallahu anhu ma yabkika ya waladi. Ini apa, satu hadis dari awal sampai akhir. Ini isinya apa, cerita, tapi di balik cerita coba nanti di balik cerita tersebut apa yang tersurat di dalamnya, hikmah apa. Saya baca dulu ya, karena ini Pak Awang bawa kitab. Ruya dan cerita apa hadis Anna ibna Umar radhiyallahu anhuma, sak temne putrane Umar radhiyallahu anhuma, muga-muga ridani sapa Allah anhuma saking Sayyidina Umar dan putranya. Ini cerita ini, hadis ini diceritakan ketika Pak putranya Sayyidina Umar masih kecil, belum menjadi sahabat Nabi, waktu masih kecil. Tapi Sayyidina Umar sudah apa? Sudah menjadi apa? Sudah menjadi sahabat Nabi. Ja'at teko sapa Ibnu Umar minal kitabi saking kitab, yang masuk kitab ini apa, maktabah, perpustakaan sekolah. Ini suatu ketika anaknya Sayyidina Umar, sahabat Nabi, sekaligus saat itu sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Ini diceritakan anaknya Sayyidina Umar ketika datang ke sekolahan, ke perpustakaan, pulang ke sekolah, wa utawi ya Ibnu Umar iku ya beki nangis. Dia pulang dari sekolah nangis, ya nangis, namanya wajar nangis ya. Kenapa nangisnya? Faqala maka ketika sapa Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar ya nangis ya, cengeng amat gitu. Sebenarnya kalau sini kan gitu Pak ya. Ma ya bagi kaya watima utawi apa to iku yabgi kakang ndadekake nangis apa maka isra yawati anak, apa yang menjadikan kamu nangis? Ma utawi apa to iku yabgi kakang ndadekake nangis apa maka ing sira ya walati hingger anakku. Faqala mongko matur sapa Ibnu Umar, inna sibyana, dia menjawab, sak temne piro-piro anak fil maktab ing dalam maktab, tempat perpustakaan sekolah, udu padha ngitung sapa sibyan riqa aqomisi ing tambelane bajune Ibnu Umar. No, bayangin Mbak. Nah, kenapa yang buat anak-anak karena di sekolah tadi Pak, anak-anak yang buat aku nangis, saya diejek. Ejeknya gimana? Masa anaknya pejabat, bajunya tembelan semua. Itu loh, gampangnya kalau kita bahasakan bahasa Arab seperti itu. Tuh liatin anaknya pejabat, anaknya RT aja nggak ada yang bajunya tambalan. Anak sekarang mau ya Pak ya, Pak bajunya udah beli baju. Nah, lihat HP 10 menit, tunggu besok tak sore datang. Ini anaknya Sayyidina Umar, seorang sahabat Nabi, Amirul Mukminin, khalifah. Dia nangis, diajak temennya juga tahu kalau itu anaknya pejabat. Ya, coba nanti ini apa hikmahnya apa? Wa qaulan qad ngucap sapa sibiyan, dulu, woi teman-teman sini dipanggil teman-teman kumpulin. Dulu usir kamu tuh lihat. Ila bani Amirul Mukminin, lihat apa? Ila bani Amirul Mukminin.
maring anak lanange Amirul Mukminin itu apa Khalifah Umar. Apa yang dilihat? Kam riqatan fi qamisi, kam pirang-pirang tambalan fi qamisiin dalam bajunya Ibnu Umar. Waqat kana mongkona tuh udah itu tembelan bajunya banyak, baju sudah begitu aja masih dipakai aja gitu, nggak punya malu ya, pokoknya diajak lah. Itu akhirnya apa, putranya Sayyidina Umar pulang nangis wadul ke bapaknya. Tapi setelah itu apakah Sayyidina Umar marah? Enggak. Tapi kalau itu kan ya sudah lebih dari itu. Kamu tadi nangis kenapa? Dikatain ini dikatain si bocah ini, anu ini. Bapaknya datang labrak. Dia apa ya? Bapaknya datang labrak. Itu namanya apa? Nah, itulah komunitas anak-anak ya seperti itu. Kemudian waqad kana lan teman ana apa saubu Umarin, pakaiane Sayyidina Umar iku murqian morokoan ditembel fi arba'ati asyara maudian, fi arba'ati asyara dalam 14 apa maudian kon tempate. Wa ba'dur riqi lan sebagian tembelane kana ana apa ariku min adimin saking kulit kayu. Nah, bajunya Sayyidina Umar, pakaian Sayyidina Umar ya pernah memakai baju yang tembelannya sampai 14 sama kalau saya juga gitu Pak, baju bolong-bolong, tapi bolongnya karena api rokok api rokok, sarung baru api rokok, bolong-bolong. Ini saya kalau nggak supaya dipakai jahit ya lubang gini, kalau dibiarin buat sholat kulitnya kelihatan ya udah dijahit aja. Ya kita istilahnya apa, gambaran seperti itu. Bajunya Sayyidina Umar, apakah dia nggak kuat beli baju kuat? Itu menggambarkan apa, sebagai apa, contoh, sebagai tauladan. Itulah sahabat Nabi, kesederhanaannya. Nah, setelah dapat apa itu laporan dari putranya seperti itu, faba'asa maka mutus sapa Umar ilal khazini maring apa bendara negara ya, bendara negara, katakanlah kalau di sini Pak Jono yang bagian bendara apa yang duit. Sayyidina Umar nulis surat apa, ya udah kalau begitu ini ke Paman Sono, maksudnya ke Paman bendara dengan duit. Bapak titip surat kasih Paman Sono yang menerbit bendara negara. Kan kamu udah kenal dia Pak, udah kenal. Waqala dalam isi surat itu waqala ndika sapa Umar aqribni utang ana sira ni ing ingsun min baitil mali saking apa duit kas kana baitul mal arba'ata darahima 4 dirham. Sudah isinya apa, bendara tolong lewat surat ini pinjamkan 4 dirham, nanti duitnya kasih anak saya. Nah. Kemudian ila ra'sid dari maring ila ra'sid dari maring awal bulan, faida kana mukolamun ono apa ra'susari awal bulan ij'alhu datino sirahu insar min musyahirati saking upah insun ai mimma akidun nilasan borong akidul den akidun jalak min wadifati saking gaji insun
Syahron sebulan. Fasyahron min baitil mal. Nah, gampang aja gini, utang 4 dirham ya. Berarti apa? Berarti Sayyidina Umar di rumah nggak ada pegang duit Pak, dompetnya kosong. Nggak ada pegang duit. Ma, ada duit nggak? Nggak ada Pak. Nah, gampangnya macam ini. Nggak ada duit. Ya udah, pinjam sono. Pinjam. Kemudian dari surat, Pak, pinjam duit sekian, nanti potong gaji. Nanti akhir bulan kalau saya gajian dipotong gajinya, gampangnya itu Pak ya. Maksudnya kasbon dulu. Nah, kasbon itu ya. Nah, setelah dapat surat itu dikasih anaknya Ibnu Umar kepada bendahara negara. Bapakmu mana? Ada di rumah, lagi ada tugas. Kemudian bendahara wan negara balik kirim surat. Fakataba moko nulis surat ilaihi maring Umar sapa al-Khazinu, bendahara wan negara, ya Umar. Nah, tulisannya isinya, ya Umar, hai Umar, ata manna ala hayatika syahron. Ini siapa tulisannya dalam suratnya. Ata ya Umar, hai Umar, ata manna ana to merasa aman sira, ana to merasa selamat, aman, tentrem sira, selamat. Hai Umar, percaya amat, memang kamu sudah yakin bahwa engkau akan selamat, merasa aman. Ala hayatika syarron, ala hayatika ingatasi syarron sebulan. Apa kamu yakin Umar, apa kamu menyangka sebulan ke depan umurmu masih ada, masih hidup gitu loh, sampai sejauh itu Pak, sampai sejauh itu. Padahal kita utang berapa? Bertahun-tahun Pak ya, 15 tahun 5 tahun, setahun. Itu Umar begituin, wahai Umar, engkau minjem utang sekian, kamu bilang nanti bulan depan potong gaji. Apakah kamu yakin kamu merasa dijamin umurmu sampai bulan depan? Hatta angkuda sehingga merasa kecuali kamar isro. Fama taf'alu, sehingga aku akan ACC dalam tanda kutip peminjaman utang uangmu itu. Fama taf'alu mongko ana to taf'alu gawe sira bidarohima kelawan 1 dirham bi baitil mal ing baitul mal lamun mati sira wa baqaita alaika, jika engkau mati kamu akan meninggalkan utang. Untuk itu setelah mendengar kalimat sang bendaharawan seperti itu, fallama sami'a maqalam semasane ngru sapa Umar kalamal khazin ing pengandikane bendahara negara bakal. Sayyidina Umar nangis waqala, nangis Pak, tidak ngomel, tidak marah, malah nangis. Coba kalau kita bayangin, kalau umpamanya bayangin diri kita punya wewenang, punya jabatan, digituin bawahan, apa jadi Pak? Besok sini panggil, pecat, pecat, nggak terima pecat, dor. Bisa Sayyidina Umar enggak, dia malah nangis, terima kasih engkau mau mengingatkan aku, walaupun engkau adalah bawaan saya, tapi kamu masih mau mengingatkan aku. Inilah gambarnya saling mengingatkan. Jangan kita punya kuasa diingatkan enggak mau. Ini menggambarkan dalam Islam seorang imam juga kadang berbuat salah, makmum harus mengingatkan, gitu Pak ya. Makmum harus mengingatkan. Kalau imam salah harus diingatkan. Ya tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, makanya dalam sholat jamaah itu kan orang yang baris sok berada di belakang imam
Itu mereka yang berpotensi suatu saat imam berhalangan, dia sanggup maju ke depan menggantikan sang imam. Ya benar. Makanya pahala yang paling besar untuk sholat jamaah di shaf awal itu yang paling jumhur kalau bukan sebelah kanan, tapi yang di belakang imam pas, karena dia yang berpotensi menggantikan imam suatu saat berhalangan. Ya minimal kalim salam subhanallah. Berarti saya salah. Berarti harus apa? Bukan salah, harus memperbaiki kesalahan. Misalnya apa? Mungkin rakaatnya lupa tahiyat. Harusnya tahiyat awal dia berdiri. Jadi jangan bilang saya imam, biarin aja. Subhanallah, biarin aja. Gitu. Jangan gitu kayak. Jadi kembali lagi bahwa shaf pertama di belakang imam itu mereka yang berpotensi nanti menggantikan imam apabila ada begitu. Contohnya Sayyidina Umar ditegur oleh bawahannya, dia tidak marah, tidak memanggil, tidak memberikan sanksi, tapi malah apa? Mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih, dan dia menangis. Waqala, nah setelah Sayyidina Umar mendengar keterangan dari lewat surat, lewat bendahara itu, ya bunaya, hai ger anakku, arji ilal kitabi, kembali ke sekolah. Udah balik ke sekolah, bapak enggak bisa beli baju baru, kamu nggak usah ganti baju baru, udah baju yang aja pakai aja ke sekolah lagi. Ke sekolah. Nanti kalau bapak punya uang saya beli baju. Ntar kalau bapak punya uang beli sepatu, beli tas. Fa ini menyampaikan fa inni kosata menit ingsun iku la amana ora jaminan keamanan alaiya ing kata ingsun ruhi ingsun saatan ing sesaat, karena saya tidak yakin. Saya khawatir tidak ada umur bapak sampai bulan depan. Setelah anaknya dikasih pengertian seperti itu, anaknya mengerti, mohon maaf sama ayahnya dan kembali sekolah seperti biasa. Ini menggambarkan bahwa yang berkaitan dengan hutan itu Pak ya, berkaitan dengan hutan. Makanya Nabi jauhilah hutan. Jauhilah hutan kalau kita betul-betul tidak kepepet, jangan sampai hutan, apalagi hutannya itu hanya sekedar untuk foya-foya. Hutannya untuk sekedar mengangkat gengsi. Jauhilah hutan kata Nabi, karena hutan itu di malam hari membuat kamu nggak bisa tidur, di siang hari membuat kalian banyak pikiran dan terhina. Itu hutan. Inilah dia pesan jauhilah hutan. Karena manfaat rohu al jasada, barang siapa yang rohnya sudah lepas dari jasadnya, wawwa bariun min salasin dakhala jannah, barang siapa yang dia meninggal, orang tersebut bebas dari 3 perkara, dakhala jannah. 3 perkara itu apa? Di antaranya minal kibri, sombong, wal julul, mendapatkan harta kekayaan dengan cara berkhianat, mendapatkan harta kekayaan dari jalan tidak baik. Yang ketiga, mereka meninggal masih meninggalkan hutang sampai belum dibayar. Orang tersebut biarpun amalnya banyak, tapi entar dulu hutangmu beresin dulu. Nah inilah gambarannya bahwa hakul adam sangat diperhatikan dalam aturan agama. Hakul adam, hubungan
Allah bisa minta, ya Allah minta ampun, baca istighfar, astagfirullahaladzim dan sebagainya. Tapi kalau buang sama termasuk utang sampai mati, kalau orangnya tidak menghalalkan, tetap masih ada tanggungan sampai nanti di hari kiamat. Karena apa? Di akhirat nggak ada uang, nggak ada dolar, nggak ada dinar, nggak ada emas. Di sana adanya amal baik dan amal buruk. Kalau amal utangnya belum dilunasi ketika di dunia, amal baiknya diminta. Kalau sampai amal baiknya orang tersebut sudah habis, padahal tanggungannya masih banyak, amal kejelekannya, dosanya orang yang pernah dia tanggung di dunia belum diberesin, amal buruknya dilemparkan ke dia. Karena dosa-dosa orang banyak, amal buruknya orang banyak dilemparkan ke dia terus menerus, dia sudah tak kuat membawa, akhirnya dilempar summa turikat alaihi finnar. Jadi dalam cerita tersebut menggambarkan kesederhanaan hidup, kesederhanaan dari sahabat, dan kedua, jangan sampai kita menggampangkan masalah hutang. Boleh hutang asal sesuai dengan aturan. Namanya orang kan kadang punya, kadang nggak punya, kadang lebih, ya kadang lebih banget. Boleh meminjam tapi sesuai dengan aturan. Kalau kita sudah punya kewajiban membayar, sudah waktunya, ya udah, ini Pak hutang saya, ini Pak tanggung saya. Bahkan orang mati syahid yang dijamin Allah masuk surga ketika mereka meninggal dalam keadaan syahid, tapi mereka masih meninggal hutang. Hutangnya harus diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu. Jadi Sayyidina Umar, fa inni la amana alayya ruhi sa'atan. Sesungguhnya aku tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan umurku walau sesaat. Karena apa? Dalam hadis sebelumnya kemarin, keterangan yang lain, di dunia ini cuma ada 3 hari riwayat. Kemarin, sekarang, dan besok. Nah, yang besok ini yang tidak tahu. 1 jam, 2 jam, seminggu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, enggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mishkatul Anwar tersebut diterangkan dari kitab Mishkatul Anwar. An Aisyata, dan cerita saking Siti Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, muga-muga ridani sapa Allah anha saking Siti Aisyah. Anha satamne Siti Aisyah itu kolak dia Aisyah. Ini ceritakan dari Siti Aisyah istri Nabi. Masabi'an, ora pernah warak. Nah, enggak pernah merasa kenyang. Enggak merasakan kenyang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayamin mongso 3 dina tibaan berturut-turut. Nabi dalam hadis ini enggak pernah merasakan perutnya kenyang. Sehari 3 hari berturut-turut. Hari ini kenyang, besok kenyang. Min khubjin saking roti hatta mado sehingga lewat ila sabri maring perjalanan Nabi. Jadi ketika Nabi mengadakan perjalanan selama 3 hari itu Nabi tidak merasakan istilahnya enggak merasa makannya kurang kenyang. Sampai meneruskan perjalanan. Dalam wafi riwayatin lan ing dari satu riwayat min khubzi sa'irin, bukan hanya sekedar roti, tapi min khubzi sa'irin, dari gandum yang kasar, yang masih kasar.
yaumaini mutawaliyaini, 2 hari berturut-turut. Ini kenapa? Ini menggambarkan apa? Kesederhanaan Nabi. Kesederhanaan Nabi. Karena Nabi itu kan kul innama ana basyarun mitslukum. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarun mitslukum. Aku ini hanya manusia biasa seperti kalian, ya lapar, kenyang, ya seperti kalian semua. Tapi di balik itu karena apa? Nabi dadanya sudah ya Pak, dijembarkan, diluaskan, semuanya itu dihadapi dengan lapang dada. Dan ini juga bagian daripada mukjizat Nabi. Walaupun Nabi itu sehari nggak makan, nggak merasakan lapar. Nabi seminggu nggak makan, nggak merasakan lapar. Itu bagian dari mukjizat Nabi. Dalam kitab apa itu Pak diterangkan? Kitab Mukjizatur Rasul karangan Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Mesir. Itu bukan hanya apa mukjizat Nabi, bukan hanya 7-10. Memang yang terkenal, yang termasuk. Yang paling besar adalah mukjizat Nabi adalah kitab Al-Qur'an. Termasuk perjalanan Isra Mi'raj itu juga mukjizat Nabi. Tapi itu diterangkan ada sampai 170 mukjizat Nabi. Masya Allah ya, mukjizat Nabi. Termasuk mukjizat Nabi, walaupun dia 1 hari, 2 hari, seminggu nggak makan, dia nggak merasakan lapar, karena sudah dikenyangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mukjizat Nabi dalam masa yang gelap, nggak ada lampu, ya nggak ada lampu di malam hari, Nabi masih bisa melihat sesuatu yang kecil di ujung jauh. Itu termasuk mukjizat Nabi. Karena apa yang diminta Nabi langsung dijawab. Kalau masuk waktu itu dalam surat Yasin, apa ya, dalam surat Yasin, ketika Nabi akan dibunuh, diancam nyawanya, ketika Nabi akan lewat hijrah, rumahnya kepung oleh kafir-kafir Quraisy, mau dibunuh. Jibril datang, Muhammad hati-hati, di luar musuh mau membunuh kamu. Turun ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan aku jadikan, min baini aydihim, di depan Nabi, wa min khalfihim, di belakang Nabi, di belakang apa? Di belakang mereka, aydihim di belakang musuh-musuh mereka. Bisa Bang? Jadi di depan orang-orang kaum Nabi, depannya tuh dinding. Wa ja'alna baini aydihim wa min khalfihim saddan, dinding yang kuat, yang rapat. Fa'aghshaynahum, jadikan dinding, mereka berlindung dinding rapat, enggak. Fa'aghshaynahum, aku tutup mata mereka, enggak bisa melihat. Karena apa? Karena Nabi keluar mengambilkan pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi jadikan dinding yang kuat menutup mata kalian nggak bisa lihat apa. Ini juga termasuk kalimat ini, kalimat sirap ya. Oh, ayat sirap. Kalimat sirap. Mau ke rumah Pak Widodo supaya Pak Widodo nggak ngelihat, wajahna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, mereka nggak akan melihat. Karena ini Nabi Muhammad sekali
Itu bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah bisa apa ya? Nah, kembali lagi bahwa sifat kesadaran Nabi, walaupun Nabi gak makan sehari 2 hari, Nabi gak berkepakaran, ini bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu lagi di antaranya mukjizat Nabi, makanya Nabi itu setiap diancam nyawanya selalu apa? Luput, selalu luput. Karena apa? Setiap orang yang akan membunuh Nabi, tiba-tiba ada petir yang menyambar orang yang akan membunuh Nabi. Ini bagian daripada mukjizat Nabi. Termasuk paman Nabi Abu Jahal, dia mau mukul Nabi langsung tangannya kaku. Ini juga bagian daripada keistimewaan yang diberikan Allah pada makhluk pilihannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi membalas enggak? Intinya Nabi minta selamat. Wa fi riwayatin walau sa'a la'atallahu ta'ala mala yaqturu bi bani. Wallahu a'lam bishawab. Coba ya, mudah-mudahan ada manfaatnya di balik cerita kisah satu riwayat dari hadis Nabi untuk kita ambil suri tauladannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fathul Alim iftah lana fathah qaribah wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tanah alimna ma lam tanah alimna ma yanfa'una alimna ma lam yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'an mustajab wa min syarri dhalika al-amr wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara bi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum